Aku pernah suatu saat aku ini lagi pada titik yang paling terendah ya. Lagi bener-bener kacau, hidup saya itu udah nggak karu-karuan. Tiba-tiba di kamarku tuh ada orang tinggi banget, laki-laki jangkung tinggi banget. Dia cuma bilang Taliban gitu. Aku off air ke Kudus gitu ya. Siang masuk hotel, siang udah aku tidur gitu, ada anak kecil gitu di pojok itu nangis gitu. Pernah siang gitu, siang di hari bolong. Pas masuk mobil temenku bilang, kamu jangan lihat belakang, kamu jangan lihat belakang. Dia gitu, udah kamu jangan lihat belakang. Temanku juga, kenapa aku gitu, udah jangan lihat belakang. Dia nyetir juga, terus tiba-tiba tuh aku melorot dari mobil gitu, kayak digendongin orang berat banget gitu loh. Udah yang biru gitu ya, diformalin apa sih, tapi kan tetap biru kan. Dan kita tuh ngelawak, bener ini jenazah, kita ngelawak berempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan, obrolan santai. Om, Iya, kali ini tamunya spesial banget. idola ini. Idola. Bener. Dari kecil ya? Betul. Ini dari aku kecil banget, sering lihat banget. Sampai sekarang kecil lagi. Oh iya bener sih. Bener juga, sampai sekarang nggak gede-gede. Dan aduh, ini kita bakal bahasannya berbeda ya. Mungkin dari tempat-tempat lain yang biasanya bahas tentang hal-hal lucu. Mungkin ini horror komedi juga ya. Horror Mudah-mudahan komedi. ya. Iya. Nggak serem-serematnya. Ada Mbak Nunung. Halo. Ya. Terima kasih sudah. Selamat datang. Selamat datang loh Mbak Nunung. Terima kasih loh. udah diundang. Sama-sama, Mami. Oh Mami. Mami. Oh iya, Mami deh. Seusia ibu kita. Masih muda. Enggak lah, Muda. baru 16. Tuh baru 16. Berarti tahun ini berarti Sweet 17. Oh iya. Sudah. Tahun ini sudah. Sudah rolas. Tidak itu 60. Nah, Mbak Nunung, Mami Nunung. Ini kan podcast tentang horor nih, Mami. Horor? Heeh. Mami punya nggak sih cerita-cerita tentang horor waktu Mami mulai syuting? Cerita-cerita horor kalau malam Jumat di Sri Mulat ceritanya horor. Ini maksudnya cerita-cerita horor Mistis. yang kita alamin, yang Mami Oh. alamin. Itu malah pada waktu masih kecil ya, kalau udah remaja masih udah menjelang tua gini justru jarang gitu ya, tapi masih sering-sering gitu kayak kalau mau sholat malam ya tahajud gitu ada yang bangunin, pasti dibangunin, ayo bangun gitu. Iya. Bener itu bangun pasti ada yang bangunin gitu. Terus kayak aku pernah suatu saat aku ini lagi pada titik yang paling terendah ya. Lagi bener-bener kacau, hidup saya itu udah nggak karu-karuan. Tiba-tiba di kamarku tuh ada orang tinggi banget, laki-laki jangkung tinggi banget. Dia cuma bilang Taliban gitu. Lah aku maksud Taliban ini ngapain? Maksud aku disuruh ke Taliban nih. Waktu itu Taliban lagi perang-perangnya kan. Taliban. Terus aku datang ke Yai ya. Datang ke Yai, ternyata Taliban nih kamu tuh disuruh bunuh diri gitu loh, pakai Taliban gitu loh. Oh, Italinya Taliban. Iya. Ternyata itu katanya disuruh bunuh diri. Nah, itu terngiang-ngiang terus kan aku sampai takut pulang tidur di kamar kan. Tidur di rumah takut. Jadi aku tuh bikin tenda kemah itu di depan rumah kan ada lapangan ya. Bikin tenda gitu, tidur bareng-bareng sama keluargaku. Waktu itu masih sama ibuku ya. Jadi masih agak ayem gitu. Jadi aku pulang ke rumahku sendiri udah nggak berani. Aku sengaja pulang sebentar gitu aja muncul dia Taliban dan terngiang-ngiang di telinga terus. Gitu. Taliban. Iya, Taliban. Aku pikir Taliban itu daerah konflik ya. Dulu daerah Taliban konflik dulu. iya. Ngapain aku disuruh ke sana? Terus kata Kiaiku bilang Taliban itu kamu disuruh bunuh diri. Gimana itu? Apa Mau itu? diajak bunuh Sugesti diri. itu ya. Iya sih, kadang itu yang sering kedengeran orang sedang
frustasi, sedang ada Sedih. masalah, Emang aku sedih, lagi iya. sedang posisiku tuh lagi gak bagus banget deh pokoknya. Lagi bener-bener aduh. Dan kayak seakan-akan aku udah kayak udah nggak siap deh aku menghadapi ini, nggak siap gitu loh. Apalagi yang nyuruh ke Taliban itu bentuk mukanya tuh bukan muka kayak apa ya, kayak gambar kartun orang yang tua, ininya ini kecil Yang panjang ininya gitu ya? tol, irungnya panjang, hidungnya panjang gitu loh. Itu setan itu mas. Setan, Mi, itu, iya. Mi. Bukan jin itu Mi. Mau nyesatin nih. Alhamdulillah nggak kenapa-apa. Mau Iblis nyesatin kayak nih. gitu ya. Iblis gitu Iya. ya turunannya ya. Udah suruh bunuh diri gitu kok. Astagfirullah. Gak dibayangin yang ini panjang tuh. Oh, Putih ya Mi ya? mukanya gitu kayak Putih hitam kayak- itu ya Mi? Iya, mukanya kayak gambar-gambar kartun gitu loh. ya. Ini nggak sih pernah ngalamin nggak sih kalau dulu waktu kecil main yang di tos gini itu loh? Gambaran. Yang itu kayak model itu kan pernah ada yang kayak tokoh Iya, menyerupai iya, gambar iya. kartun yang panjang itu. Mukanya kayak gitu dulu, tapi di luar tirai gitu loh. Kan ada kamarku kan ada tirainya juga, ada kurdennya gitu. Nampak gitu ya. Nampak jelas. Tapi kalau pas pulang lagi ke sana nggak ada lagi nggak muncul, udah nggak keinget. Aku udah pindah kan dari situ. Karena aku udah nggak berani pulang ke situ gitu loh. Semenjak itu apa karena ada Ya, ini? semenjak itu nggak berani pulang dah. Apalagi udah dikasih tahu Ustadz ya. Dijual, terus aku balik lagi sementara ke rumah ibu aku. Ya udah. Tanggapan dari ibu saat itu apa? Ya hati-hati, Taliban itu kamu itu disuruh bunuh diri, ibu bilang gitu. Dengan Taliban kan bisa kan Taliban buat bunuh diri. Bisa. Sanepan tapi maksudnya itu umpamaan. Cuman aku tuh ya cuman doa biasa gitu ya, mungkin imannya juga lagi masih kosong banget waktu itu ya. Jadi ya cepet banget gitu. Terus pernah aku show di Lampung di salah satu hotel bagus, hotel mewah, hotel bintang 5. Aku sama adikku, kan mesti adikku ikut cewek itu. Kan selambu hotel itu kan pasti dua sub ya, satunya yang tile itu, satunya yang tebel. Nah itu yang tebel dibuka gitu dengan tile masih sore, aku make up gitu. Tiba-tiba bener ada yang orang masuk ini lewat yang itu. Tilenya itu. Sama aduh belum. Wah, gedor-gedor ke kamarnya almarhum Mami. Aku mau diturunkan ya, aku tidur sini. Itu juga pernah aku ngalamin kayak gitu. Random ya jadinya ya Om ya. Iya, kejadiannya ya ternyata ya. Bener itu nyata bener, aku nggak bohong dan itu nyata gitu loh. Jadi aku percaya bahwa memang hal-hal begitu itu ada. Hal-hal gitu gaib loh. itu ada gitu Iya, ya. ada gitu. Itu wujudnya kayak apa Mi? Ya? Yang dari jendela tadi itu. Cewek Nembus. putih, rambutnya putih gitu. Putih rambutnya putih. Enggak, bajunya Oh. putih, rambutnya panjang gitu. Hitam tapi rambutnya. Nembus gitu masuk. Nembus. Deketin Mami apa ngejauh gitu? Hampir mau deketin aku, terus aku adik mbak itu apa mbak itu aku lari ya, yang diketahui adikku dulu yang dikasih tahu. Gitu cepet dikira adikku tuh temennya ngoda main-main gitu, ternyata enggak, masih pada di kamar masing-masing. Kuntilanak bukan Om itu Om? Bisa jadi kayak gitu sih. Entitasnya menyerupai. Dari luar masuk ya soalnya. Dan tapi aku masih kepo sih sebenarnya Mami sama sosok Taliban itu dulu deh. Om itu sosok apa sih Om sebenarnya Om? Yang ngasih sugesti itu tinggi. Tinggi, orangnya tinggi. Kecil apa banget. gede? Nih. Kurus tapi tinggi. Setinggi ini plafon ini. Iya tinggi banget lah. Ini seplafon ini tinggi ya, waktu tinggi banget gitu. Taliban. Omongannya cuma gitu toh. Taliban Gitu Taliban aja? gitu aja. Oh, terus waktu itu Mami dapat gambaran misal maaf ya, ngeliat pohon atau apa, terus Talibannya nyarinya di mana gitu. Enggak, cuman dia Disuruh ngomong aja. kayak disugesti di itu ya. Itu kayak ini sih kalau yang di jalan kereta itu Setan budak budak. iya.
Atau yang di jembatan kadang suruh terjun itu. Jin ya maksudnya. Bisa jin, bisa setan loh. Bisa setan juga karena mensuges untuk mengakhiri hidup. Bagi pas kosong sendiri gitu. Iya. Bener. Tapi di rumah itu Mami, ada kejadian lain gak selain itu atau cerita masa kecil Mami dulu ngelihat apa di rumah itu? Rumahku itu kan di lantai 2 gitu ya. Tingkat Kadang-kadang di atas itu ada orang kayak mainan uang gitu. Kriting kritik gitu. Main uang logam. Siapa sih, aku pikir anak-anak ya biasalah. Siapa, tapi orang nggak pernah anak-anak masuk di atas. Setelah dibawa semua, iya mainan itu ternyata katanya tuyul. 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 Tapi pernah ditampakin? Enggak, aku nggak pernah Tuyulnya. ditampakin. Aku yang ditampakin itu ya di Lampung Taliban itu kuntilanak, terus yang kedua orang yang ngomong Taliban ngajak itu. aku Taliban gitu. Iya. Berarti emang ini ya maksudnya sebenarnya udah sering ya mungkin ya. Kalau nyium-nyium bau Nyium-nyium bau sering banget. Terus aku diikutin genderuwo di mobil juga pernah. Itu waktu Jadi itu- aku sama temen lagi ke tempat pengacaraku gitu loh, pada saat itu ngurus kasus apa sih. Terus aku ke pengacaraku, jadi mau ke rumah pengacara itu mobil nggak bisa masuk, harus di sana gitu. Terus ngelewatin kebun gitu loh, kebun kosong gitu. Udah tenang, nggak ada apa-apa berangkatnya pas ya baru bisa ngobrol-ngobrol kita pulang kok ada yang ngelemparin gitu loh. Terus aku kayak ngelemparin batu, aku ngelemparin batu, terus diem aja. Terus kan temenku cowok kan, udah diem aja. Pas masuk mobil temenku bilang, kamu jangan lihat belakang, dia gitu. Udah kamu jangan lihat belakang, temanku itu. Kenapa aku gitu, udah jangan lihat belakang. Dia nyetir juga sama Grace, terus tiba-tiba tuh aku melorot dari mobil gitu kayak digendongin orang berat banget gitu loh. Udah, ini apa terus udah baca sebisa ayo baca terus pas di depan hotel apa itu yang deket bandara hilang. enteng lagi badan. Ternyata temenku tuh tahu, tapi aku nggak ngerti wujudnya. Ternyata temenku tahu orangnya jadi gede tingginya. Suatu hari aku ngomong sama si pengacara itu, Mbak, di kebun gitu kok kemarin sih dilemparin orang waktu di rumahnya. Mbak pas lihat kebun, nggak apa-apa, itu genderuwo itu namanya siapa, dan si genderuwo itu sudah tidak asing lagi orang-orang kampung di situ. Oh. Jadi Sudah kadang-kadang terkenal. member suaminya gitu. Iya, Tapi iya. orang-orang itu udah hafal semua orang kampung itu. Oh. Terkenal Namanya ya. siapa gitu loh. Kalau Mami waktu itu yang tentang genderuwo itu kan di kampungnya tuh. Ya ada Mami, maaf yang kan tuh mau jadi suaminya, ada yang istrinya kena sesuatu gitu. Di situ- Didatengin gitu. Enggak, tapi di situ di orang kampung situ udah enggak. Nggak asing gitu. Cuma aduh aku cerita mau cerita sama Dek Nunung cerita lupa gitu. Akhirnya enggak apa-apa kok Dek, itu enggak ganggu, enggak apa. Kadang cuma ngikutin nanti turun jalan gitu. Terus kadang-kadang memang sosok suami Menirukan. menirukan suami terus, tapi orang-orang itu sudah hafal semua, ini bukan suamiku udah Tahu tahu gitu ya? semua, iya. Keren Di ya. kampung itu ada itu. Unik. Apa itu maksudnya? Di Emang daerah Jajar, Mas. Oh, sekarang jajar sih. Solo, kalau orang Solo pasti Jajar tahu. Iya. Makanya tidak, kalau zamannya dulu kan mungkin daerah-daerah situ masih wingit ya. sama rumpun bambu, pohon-pohon besar kan masih ada. Kalau sekarang mungkin udah jadi kawasan ini ya, Pak? Kawasan perumahan. Kan habitat aslinya di situ. Memang legendanya zaman dulu kan, kalau maaf ya, Mi ya, kalau genderuwo itu kan kalau suami yang pergi ninggalin istrinya, dia datang Gantiin gantiin. Nanti tujuannya maaf untuk bersetubuh dengan tubuh gitu, dan godain gitu sering. Memang. Tapi orang-orang kampung situ udah apal Udah semua, apal, ya. jadi udah, ayo kamu jangan dimaki-maki gitu dia pergi. seberinteraksi itu Mi. Keren ya Mi. Kalau waktu itu Mami pas di belakangnya gitu nyium Aku bau. nggak lihat, Tapi cuman ada aku bau, kayak bau itu loh. telo gosong itu. Orang bakar-bakar Sampah patelo itu. Oh, terus kayak singkong sih, Singkong, jangan ya? mau anu kayak orang bakar singkong. Kok ada bakar singkong? Hus, temanku bilang gitu terus dilempar aku sama batu kecil-kecil gitu.
kok ada yang lemparin Red? Aku bilang gitu, udah diem aja gitu. Pas masuk mobil, ternyata dia ikut. Yang tahu dia ikut tuh teman saya itu. Nah teman saya itu bilang, jangan lihat belakang. Tapi malah dia minta gendong ke aku. Berat. Orang aku sampai melorot turun di bawah kok. Sampai di jok belakang itu. Itu mobilnya ya berat juga nih. Mobilnya juga berat. Enggak, dia nyetir biasa terus. Oh, cuman badannya mami aja yang ngerasa berat. Itu. Terus pas di depan Hotel Horizon jajan itu kan ada kan hilangnya di situ. Itu temenku cuma wis aja ganggu, kita nggak ganggu kok, kita baik-baik aja kok. Kalau mau ikut dulan ya dulan aja nggak apa-apa, jangan ganggu, jangan bener-bener gitu terus. Berarti nunut dia ya. pulang. Iya. Nunut itu numpang. Iya, numpang ke hotel ya. Maksudnya kok ada, maksudnya gitu loh. Jadi kan itu bisa diibaratkan sebagai urban legendnya suatu pedesaan. Iya, Makhluk atau entitas yang khusus di pedesaan itu. Tapi kok dia bisa gitu ikut sampai keluar daerah tersebut? Mungkin punya gini ya, ada ketertarikan atau kesenangan bisa dengan yang diikuti. Seneng berarti. Terutama biasanya kalau genderuwo memang lebih ke perempuan. Gitu. Makanya di kejadian beberapa istri yang ditinggal suaminya entah kerja atau ngeronda biasanya dulu ya. Kemudian maaf ya di kos perempuan atau itu loh, kontrakan cewek itu loh. Biasanya ngintip mandi, nyuri pakaian dalam. Tapi bau yang paling khas memang singkong bakar itu khas banget itu. Gitu. Jadi buat kata kayak apa ya, jin mesum sih lebihan kalau genderuwo. Beberapa kasus gitu. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Udah lama kok. Dan ini ada lagi masih tahun-tahun ini aja. Aku kan sering dibangun di Mojosemi. Namanya Mojosemi di puncaknya Lawu di situ. Itu nggak boleh, pokoknya dilarang bakar singkong, dilarang bakar jagung, dilarang pokoknya bakar jagung. Kalau ngerebus nggak apa-apa, tapi dilarang bakar. Itu apapun nih, misal ayam gitu? Ya pasti genderuwo lah, pasti apa hubungannya sama genderuwo lah. Oh, yang dibakar-bakar ya? Kalau kita bakar-bakar gitu dia akan datang. Sampai sekarang itu? Sampai sekarang. Makanya di Mojosemi tempat untuk rekreasi itu udah dikasih tahu dulu nggak boleh bakar ini. Teritori apa itu Om? Maksudnya cagar budaya genderuwo di situ? Sebenarnya gini sih, kalau bakar itu kan aroma ya. Kan kayak ada istilahnya sate gagak loh, buat yang golek totor itu loh. Terus datang itu gitu. Terus kalau bakar emosi juga jangan di mana-mana ya, Mi. Di tempat mana-mana juga jangan bakar emosi, nggak bakar boleh emosi. Yang datang nggak genderuwo nanti, amarah itu. Warga yang datang. Iya. Pakai apinya api cemburu lagi. Aduh, lebih repot lagi itu Om. Itu kan yang kan gini tuh Mi, kalau bakar kayak gitu kan mereka tuh suka bau asap sebenarnya. Kayak kalau cerita-cerita manggil genderuwo buat nyari togel itu loh dulu kan ada yang jualan sate gagak itu. Jadi pantangan memang. Kalau tempat ini mah nggak boleh gitu. Kalau kerebus kan aromanya beda. Iya. Tapi kalau genderuwo katanya masih bisa kok diajak interaksi gitu. Iya. Diajak ngobrol gitu Mi? Ya sama orang yang berani. Main berani nggak? Enggak lah. Oh, kirain berani. Kalau aku mungkin genderuwonya yang takut. Berarti kuat dong Om energinya kalau bisa sampai seperti itu. Iya, salah satu entitas yang paling gampang interaksi dengan manusia itu genderuwo. Bahkan di beberapa cerita kalau di bangunan yang terbengkalai, biasanya mau diratain atau dibangun ulang, si genderuwo itu minta rokok biasanya. Terus nanti rokokan, kelihatan gede gitu, rokokan bener. Ngebelakangi, jadi maaf ya modelnya kayak King Kong gitu kali ya, kayak babon. King Kong. Kan berbulu gitu. Hitam. Iya sih, aku pernah denger sih Om cerita, maksudnya kayak zaman perang dulu gitu Mi. Ada Belanda atau Jepang masuk ke suatu hutan, itu berhadapannya sama makhluk seperti itu dulu, baru sama manusianya. Itu berarti Om ya? Iya. Kayak Yeti gitulah kalau di luar negeri. Di hutan-hutan kan sebenarnya habitat aslinya hutan, tapi hutan tergerus. Semakin menyempit mereka cari pohon besar, batu, bangunan tua gitu. Ini daerah Jajar pada waktu itu kan memang masih banyak rumpun bambu, salah satunya itu juga. Terus sekarang udah kota sih, tapi zaman dulunya gitu. Tapi entitasnya tetap masih ada, gitu. Wah, nah Mi,
waktu syuting apa gitu kayak OVJ atau Sri Mulat itu pernah nggak sih ada dapat gangguan seperti kan kadang malam ya syutingnya ya? Iya kalau selama ini kayak OVJ kalau Sri Mulat mana ada gendua masuk orang banyaknya orang enggak kalau selama ini enggak pernah ya kalau itu justru malah di luar kalau lagi off air kemana gitu malah sering banget Ke gitu daerah pernah gitu. aku off air ke Kudus gitu ya siang masuk hotel siang udah aku tidur gitu ada anak kecil gitu di pojok itu nangis gitu pernah siang gitu siang di hari bolong pernah Sosoknya kelihatan ya Mami? nggak kelihatan mukanya ya duduk di pojokan tempat tidur kan aku tidur jadi aku tuh antara tidur antara tidak gitu ada yang nangis terus aku lihat dia kayak anak dia pakai batik merah gitu terus celananya merah aku masih inget banget lari gitu aja. Anak laki-laki apa perempuan? Laki. Oh, usia 5 tahunan gitu ya mungkin ya? Ya mungkin 5 tahunan. Terus aku ngomong sama resepsionis, Mbak kamarku kok nggak apa-apa kok Mbak itu udah biasa. Udah biasa lagi. Ya biasa gimana sih kok? Nggak biasa gimana sih? Aku pindah kamar aja aku bilang. Pindah terus ya Mami? Ketemu lagi nih? Ya? Ketemu anak kecilnya lagi pindah Enggak. Oh berarti hanya di kamar itu aja? Itu lagi off air, banyak berarti Mia kalau off air itu ya? Kalau off air, kadang-kadang kan kita dapat hotelnya yang random aja gitu Mia? Kalau nggak dapat yang bintang 5 ya bintang ini ya yang sedapatnya aja. Apalagi kalau di pedesaan-pedesaan gitu dekat-dekat pinggiran daerah ya Mia? Oh, kalau pas ini Mi, pas pertunjukan di daerah gitu, pas show di daerah gitu kan manggung tuh. Kadang pernah pas malam ada yang nonton yang nggak kelihatan gitu nggak? Nggak tahu selama ini nggak pernah. Maksudnya nggak yang nonton nggak kelihatan gitu. Ada makhluknya ada makhluk astral buat nonton. Fans Mami nggak kelihatan gitu hantu? Nggak pernah. Karena kalau kita manggung kan konsennya kan ke temen gitu, jadi nggak sampai ngelihat penonton yang beribu-ribu gitu kan nggak ngerti. Nah atau ada semacam kayak ritual gitu nggak yang pernah Mami lihat atau Mami ikutin? Atau gangguan-gangguan yang janggal gitu? Ritual gitu nggak pernah. Nggak pernah? Ibuku dulu hobi banget ya sama tanteku Mbak Cucu itu. Ya cuman ikut-ikut tapi kan nggak ngerti apa itu ritual. Aku nggak ikut sembahyang, nggak ikut apa-apa, aku nggak ngikutin karena memang aku belum tahu, nggak ngerti ini apa tujuannya gitu loh. Kalau ibuku memang dulu sering banget kayak ritual di pemakaman siapa gitu. Jadi cuma ngeliat aja gitu ya, nggak pernah ngikut sama sekali. Nah, aku ngedengar juga nih ada cerita yang bingung ya mungkin aku nanggepinnya ya. Katanya Mbak Nunung pernah ngelawak di depan jenazah. Iya. Itu memang pesanan gitu, Mi? Iya, kitanya nggak ngerti. Kita pokoknya karena udah terbiasa dipanggil orang Medan ya. Orang Medan sering banget dipanggil terus. Dan kita kan show-nya kadang-kadang nggak di Medan aja, di luar Medan sama yang berapa kilo, jauh banget gitu. Terus pas datang, oh ini mau ngelawat dulu kali, aku bilang gitu kan mau ngelawat yang punya hajat gitu. Terus udah suruh turun semua, cuman pikiran kita memang diajak ngelawat, nanti show-nya masih di mana lagi gitu ya. Pas diem, udah ini nanti kita tampilkan Sri Mulat gitu. Waduh, kok pada bisa sih dulu. Udah kamu main aja kemana? Orang yang punya rumah jog happy gembira, ibunya yang tinggal mati aja nyanyi muterin sama keluarganya gitu. Dan itu mayat yang sudah 4 hari loh. 4 hari teman-teman. Udah yang biru gitu ya, diformalin nggak pasti tapi kan tetap biru kan. Dan kita tuh ngelawak bener ini jenazah kita ngelawak berempat. Jenazahnya satu aja Mi tapi. Jenazahnya satu. Satu. Siapa aja tuh Mi waktu itu Mami sama siapa aja? Aku, Mas Doyo, Mas Tesi, Mas Kadir. Oh berempat. Legend. Iya. Dan itu gimana rasanya Mi ngelawak waktu di situ Mi? Bingung? Ya udah setelah kita memang disuruh ngelawak tuh ya ngelawak aja. Karena memang penontonnya juga banyak banget gitu loh. Udah ngelawak aja, tapi dalam hati ya minta maaf aku gitu ya. Kita di sini cuma sekedar untuk membuat menghibur, mereka membuat
bapak juga gembira. Nggak ada maksud apa-apa Iya, gitu ya. iya. Tapi setelah itu nggak dapat gangguan apa-apa itu? Enggak. Cuman yo terngiang-ngiang Oh wajahnya. iya jadi kayak trauma gitu ya. Bener, di daerah Taban, itu Medan, di daerah mana gitu loh, masih jauh kok sama Medan. Tapi itu maksudnya ada sesuatu yang menyinggung nggak Om kalau kita misalkan itu kan sebuah budaya ya, mungkin ya budaya di sana seperti itu kali ya, ada pesta dan lain-lain. Tapi kalau dilihat dari sisi metafisik nih Om, ketika kita melakukan entah nari, entah bernyanyi atau melawak gitu di tempat yang masih ada jasadnya, itu di alam sana tuh seperti apa sih Om? Sebenarnya nggak masalah ya, mungkin ini permintaan atau wasiat dari almarhum sendiri juga bisa. Bisa wasiat, mungkin nanti mungkin semasa beliau sugeng atau mati hidup, mungkin penggemar dari Mami juga mungkin berwasiat kalau nanti saya wafat pun ingin diiringi. Tapi emang gitu. kadang-kadang orang mau meninggal itu juga minta kayak tetangga di Keinginan gitu Solo ya, gitu ya. Jadi masih saudara-saudara tapi masih saudara-saudara jauh gitu loh. Itu kan orang Belanda neneknya itu. Dia tuh meninggal, aku nanti kalau meninggal nggak mau ada yang nangis. Pokoknya aku puterin lagunya Omai Rama sama Elvi Sukaesih yang lagunya Hei orang asing dari mana itu minta lagu itu Spesifik ya nih. Ya. jenazah dibawa yang diputerin lagu itu. Bukan tahlilan ya? Mungkin juga bisa seperti itu biar tidak larut dalam kesedihan. Sih betul sih, biar orang-orang tuh nggak pada sedih banget gitu ditinggalin ya. Sampai kalau meninggal mau diputerin lagu apa? Belum kepikiran Om. Belum kepikiran nyetel musik. Diiringi lagu apa? Metal aja, lagu metal ya. Beneran? Nggak apa-apa, lagu metal. Biar seru aja gitu kayaknya. Iya ya. Itu jadi ya ini salah satu itu yang aku hadepin, itu yang bener nyata, aku tidak bohong, itu nyata bener. Jadi kuntilanak tuh kayak gitu tuh. Aku masih bisa ngebayangin kok sampai sekarang. Terus orang yang meninggal itu masih bisa ngebayangin kok. Kalau pocong? Pocong aku pernah. Nah ini nih. Jadi Itu di mana kapan? di Solo. Solo lagi Tetanggaku itu habis meninggal istrinya. Pokoknya salah satu istrinya meninggal karena katanya disantet gitu loh, meninggalnya disantet gitu. Nah, aku tuh jam 6 maghrib disuruh ibuku beli benang sama jarum, itu kan pamali banget, sebenarnya nggak boleh banget itu beli kayak gitu. Cuman karena ibuku nggak ngerti apa gimana, itu pamali banget. Bener loh, aku dikejar loh sama adikku. Ya yang habis mati tadi malam itu padahal aku besok maghribnya disuruh ibuku beli itu benang sama jarum. Mbak, adikku itu apa mbak? Kita lari sama adikku kejar sampai sepedanya dibuang gitu, kita lari. Pocong, dikejar-kejar pocong. Solo ini parah juga teman-teman ternyata ya. Itu bener, itu nyata, aku nggak bohong, itu bener nyata. Gimana antusias soalnya ya. Berarti Mami itu di keluarga lingkungannya kejauhan banget nih. Lingkungan keluarganya kejauhan banget. Kejawen. Eyangku, ibuku, semua kejawen. Oh, memang dari kecil sudah berarti Mami tahu. Iya. Aktivitasnya. Oh, gitu. yang kadang-kadang kan punya tombak, punya keris gitu, kalau lupa mandiin gitu satu rumah dipanggilin semua. Budak di lemari gitu. Berisik. Itu bener berisik banget. Tuh kita lupa mandiin gitu. Udah setelah itu pas eyangku nggak ada kan, dulu yang ngurusin eyangku nggak ada. Wah gitu manggilin namanya ibuku yang sering dipanggil Juarti gitu. Gludak itu belum dimandiin, terus akhirnya dimandikan. Dijamas ya. Nyuruh dijamas. Diadakan kita ke mana yang Keraton Kidul itu mana ya, masih keris. Banyak berarti koleksinya ya? Banyak, tapi nggak tahu entah sekarang siapa
terakhir yang megang sih ada saya udah nggak mikir sih gitu. Nah, dulu juga kan pernah ada cerita katanya Mami Nunung tuh pernah hilang ngejar kuda lumping. Itu gimana ceritanya tuh, Mi? Kok bisa? Dulu tuh si kuda lumping itu kan muter keliling lah, aku tuh ngikutin sampai nggak bisa pulang. Pulangnya lupa di mana, terus aku nangis tuh aku ditemukan seorang wanita gitu dibawa. Aku kan dikasih anting-anting kecil sama ibuku. Terus sama orang itu dilepas anting-antingnya. Aku ditaruh di pemakaman yang bener-bener angker-angkernya sesolo itu namanya Brengosan. Namanya itu Brengosan. Terus lah itu masih siang, sore enggak tunggu sini tak beli makan dia. Ya aku ya diem aja. Sampai aku lapar makanin pete Cina itu loh. Makanin gitu. Lama-lama udah mau maghrib aku nangis. Nangis sih mungkin orang kampung itu kok di sana ada orang nangis ya, Dok. Terus ada dicari orang diserot-serotin. Oh ini yang disiarin radio tadi malam. Nah, ya, anak hilang ini. Namamu siapa? Nunung. Nah bener kan? Kalau dulu anak hilang kan siarannya ke radio. Ke radio gitu sama orang-orang itu aku dibawa ke Koramil. Dititipin di Koramil, disiarin lagi di radio anaknya yang namanya ini hilang udah ketemu sekarang berada di Koramil, terus bapak ibu jemput ke Koramil. Heboh banget ya, gara-gara kuda lumping. Umur berapa tahun nih itu? Umur berapa ya? Kelas 3 SD, 4 SD. Itu umur 10 tahun. Berarti seharian itu hilang itu? Oh, itu perempuannya itu berarti penjahat. Gaib gitu, Mi? Yang Masa sih? Ngambilin ini tuh nggak kelihatan gitu. Tapi waktu diajak jalan tuh Mami ngeliat apa, Mi? Biasa aja? Biasa aja. Ya kayak biasa gini? Kayak gini, kula bahasa bisa ngomong gitu? Kula pripun iki Indonesia mulai omah kula ngene. Oleh omahmu ngendi? Omah kula mriko ya sik kok nak terke ya. Perempuannya itu, Mi? Tunggu ini terus dibawa ke kuburan itu. Tapi waktu itu Mami tahu kalau itu kuburan? Tahu banget. Oh, kan itu kuburan paling angker sesolo. Oh, kan biasanya kalau dibawa gitu taunya kayak jajak main ke rumah. Tapi pas sadar ternyata di tengah kuburan gitu. Enggak, itu aku sadar dari awal kuburan. Oh. Terus perempuannya cuman pergi karena biasa? masih siang jadi aku ya nggak takut ya. Iya. Dia katanya keluar mau nyariin makan gitu loh. Tapi itu nggak balik lagi? Enggak. Tapi antingnya dibawa? Dibawa. Apa mungkin ini pencuri, ya penjahat? Iya, pencuri. Berarti itu dari siang nonton sampai maghrib. Sendiri, Mi? Nonton Jatilan? Sendiri. Oh. Kalau kuda lumping itu kan habis main di sini pindah di mana gitu kan dulu kan gitu kan. Ngikutin terus gitu loh. Ide banget sampai ya. Nggak bisa pulang. Ide banget ya sih Om. Iya. Maksudnya ya udah kan pentasnya sama-sama aja bukannya Mi. Di sini pentasnya gitu, di sana juga pentas. Anak Oh iya juga. Yang topeng monyet keliling itu kan aku juga sering ngikutin itu. Kesenian sih ya, Mami seneng sih ya sama. Sampai ibuku gini kok, wes kamu tak bikinin kalung, tak kasih nama, rahasia alamat. Biar nggak hilang. Biar kalau hilang bisa dianterin. Orang sering aku hilang. Hilangnya sama, Mi? Ya lihat gitu. topeng monyet keliling, lihat kuda lumping. Sasar gitu? Orangku tuh pernah main kalau zaman dulu apa ya namanya? Yang malam gitu loh, ngumpet di mana grup-grupan gitu loh. Aku ngumpetku tuh tidur di kuncup di tempat kuburan gitu. Tidur tuh sampai ketiduran aku pernah. Astagfirullahaladzim. Terus bangunnya subuh Ini pagi. kok Nunung sendiri yang belum kepegang. Wah ibu udah bingung kan dia nak udah tidur aku sampai jam 7 pagi. Iya. Di kuburan. Sakti banget nggak sih? Pernah. Ya Allah. Tapi nggak ngerasain apa-apa, Mi? Enggak. Ngantuk aja udah santai tidurnya. Biar nggak kepegang gitu kan, grup-grupan gitu loh, apa tuh namanya dulu. Apa namanya mainan apa gitu. Kalau sekarang mungkin udah nggak ada. Terus aku tidur aku ngomong di kuburan kan paling aman. Pasti jarang takut orang-orangnya gitu. Malah ketiduran di situ. Main jek-jekan nggak sih, Mi? Eh? Jek-jekan bukan?
jek-jekan. Yang grup-grupan sembunyi nanti punya, misalnya punya bentengnya, sama bentengnya nanti Iya, megang dua. kayak gitu. Jek-jekan nih. Jek-jekan ya? Jek-jekan sama oh iya, itu juga. jek-jekan. Kalau di Solo Jogja tahu jek-jekan ya. Ya, Grup-grupan ya. aku mau udah lupa apa namanya. Ternyata Mami ini dari dulu tuh iseng banget ya. Ide iseng, terus ide juga gitu kan. Iya sih nyumput di kuburan, tapi nggak kepikiran rasa takut gitu. Nih dulu. Awal-awal enggak, ya pokoknya di sini aman, aku pasti nggak kepegang, aman pasti nanti aku pokoknya aman, nyari aman sampai menikmati tidur. Saking tenang, Saking adem, nyamannya sepoi-sepoi ya. Nah, sama yang cari inspirasi tidur aja di kuburan. Emang Om. Beneran, sampai Iya, sekarang. biasanya di petilasan sih kayak Kuburan gitu. angker. Iya, angker kan kuburan-kuburan di Banten. Keramat ya. Iya, keramat. Nah, Mi, terus udah era dewasa kan mungkin ada beberapa kayak film ya, Mami juga sering main-main di film. Mami katanya juga pernah kan, bukan katanya lagi, emang Mami pernah kan main di film horor. Apalagi yang kaitannya sama pocong. Nah, itu ada pengalamannya nggak di situ? Atau nggak ketika apa yang Mami rasain ketika ngelihat setup pocong-pocongan kayak gitu? Kalau sekarang sampai sekarang ini aku belum pernah sering dapat tawaran film layar lebar cameo aja, cuman bintang tamu aja, tapi jarang ketemu yang begitu-begitu. Di setnya juga, di tempatnya juga? Enggak pernah. Kalau cerita-cerita nih dari teman-teman deket Mami nih. Ya pasti kita kan kalau main di rumah sakit itu pasti ada rumah sakit yang udah terbengkalai, yang udah terbengkalai, yang udah nggak dipakai. Ya gimana sih rasanya? Iya. Itu kan karena banyak orang ya, lampunya juga gede-gede gitu. Tapi kalau mau kencing ya rame-rame. Iya. Sepakat nih. Pernah, terus bangsalnya yang tempat tidur itu masih ada, kayak gitu kan ngeri. Nah, ada nggak satu tempat set film horor atau tempat di mana yang paling Mami inget dan gak mau kesana lagi? Di mana ya? Di Bogor kali ya? Ah, kenapa itu? Takut. Kenapa di Bogor? Ya memang bener-bener rumah sakit. Sama satu lagi di Cibubur sana, bekas sekolah perawat. Oh. Itu juga ngeri banget itu. Aku pernah adu nyali di situ. Aduh nyali. Ngapain lagi nih? Apalagi ide apa lagi? Gimana, Mi? Kepengen aja, nah tantangannya gimana sih? Ternyata emang enggak deh, enggak. Aku udah gitu. Apa yang Mami rasain emang? Iya, terutama tuh kayak bau-bau darah gitu. Astagfirullah. Hamis banget di lama-lama ya. Kok apa ya, suka ada yang ngelipatin air kayak gitu. Udah. Enggak, cukup. Aku begitu teriak-teriak gitu. Acara itu acara? Di TV. Kalau yang di Bogor itu syuting film layar lebar, itu memang bener-bener angker deh. Kelihatan kok. Jadi bangsal-bangsalnya itu masih ada. Terus kamar mayatnya juga masih ada. Oh, alah. Kan biasa soalnya kan di dunia entertain gitu ya Om ya. Gitu kan kadang juga ada yang usil gitu Mi, ada yang iya pasti. Ngerjain iri gitu ya. Ngerjain iri dan lain-lain. Itu pernah denger nggak sih pengalaman kayak gitu? Kalau aku sendiri belum ya. Jangan sampai ya. Nggak mau. Mungkin teman-teman ada juga sih kayak gitu. Dijailin, apa-apa. Kalau aku nggak mau. Ya kalau aku udah malah ujud gitu loh, bukan dijailin lagi itu. Langsung ditampakin ya. Nah, pengalaman horor terbaru nih yang ya 2024 tahun 2025 deh. Ada nggak Mami yang masih ingat lagi? Apa ya? Yang belakangan ini. Udah nggak pernah sih. Hampir 4 tahun udah nggak pernah. Tidak mau ya, nggak mau. Iya. Nggak mau banget, terus nggak ada. Tapi 4 tahun atau 5 tahun yang lalu aku kan tinggal di Tebet. Dan ternyata rumah itu kuburan tadinya. Tapi ada yang nggak ngasih tahu. Makanya kadang-kadang
ada yang manggilin siapa gitu, manggilin. Terus ternyata orang kampung di situ semua itu juga udah tahu bahwa ada cowok pakai celana pendek ungu, terus hemnya itu hem kayak Bali gitu loh, bunga-bunga. Dan itu setiap jam 6 keluar dari gang kamarku, terus nanti kalau udah habis isya gitu balik lagi gitu. Itu orang kampung udah tahu semua, tapi nggak ada yang ngasih tahu aku. Setelah aku pindah dari situ baru dikasih tahu, Mbak, dulu rumahnya. Makanya orang tinggal di situ nggak pernah kuat. Kenapa aku kuat? Karena aku banyak banget yang ikut di rumah itu. Itu omku sama keponakanku itu sampai udah hafal. Sore gitu kadang om ngomong sendiri, wah sore udah pulang. Kalau kakak si kokok keponakanku itu malam-malam pulang repotin orang gitu. Tapi ngomong sendiri gitu. Dia tahu omku sama keponakanku itu. Jadi sering ya, maksudnya berarti Mami Nunung ini sering banget, bahkan mungkin kehidupan sehari-harinya itu dikelilingin sama hal seperti itu ya Mi ya, dari kecil bahkan ya. Dari kecil, memang katanya sama keluarga juga yang saya tanyakan hubungannya kejauhan banget. Nah berarti Gitu. kira-kira nih Om, Mami Nunung nih ada yang ngejagain nggak sih atau punya kemampuan khusus nggak sih? Kalau sensitif menjaga kemampuan mungkin peka aja ya, tapi kalau menjaga pasti ada dari garis Kodam. mbah itu, dari mbah Ibu Mami Nunung dulu, karena Ibu Mami Nunung itu tirakatnya kuat banget. Ya. Gitu, tirakat melek malam Eyangmu gitu. juga. Oke. Jadi itu penjaganya Mas. Memang apa Ibuku ini tuh hampir yang nggak ngomong pernah tidur loh. Melek bengi gitu ya. Ibuku tuh hampir nggak pernah tidur. Apalagi eyangku, yang putri ya, yang putri ya. itu kuat banget. Memang kejawen nih ibuku. Tapi Mami nggak penasaran gitu pengen ikut atau gimana? Enggak. Kalau saudaranya Mami sendiri, kakak atau adik atau Enggak ada yang perempuan? enggak ada yang mau ikut. Enggak ada. Mungkin sepupu ya Mi ada ya. Iya. Tapi Ade sama-sama peka juga berarti ya? Mungkin sering ngeliat juga atau gimana, ya kan? Jadi aku suka peka gitu. Di rumahku sampai sekarang yang disebut itu kadang-kadang kan tingkat juga kalau lewat gitu kadang-kadang lihat tengah itu kayak ada orang jalan gitu. Kalau aku sampai sekarang dapet gitu kayak orang awam sering banget Sampai sekarang? sampai sekarang. Kayak di ekor mata itu ya Mi. Kayak ada seorang lagi tapi ditengok hilang gitu. Nggak ada gitu, masih sering banget. Berarti emang peka ya Om Iya, kalau begini garis ya? keturunan sebenarnya. Garis keturunan. Lagi yang perempuan. Dari yang putri, dari ibunya Mami juga sama gitu. Ini dari Uyut Putri juga ya. Mungkin. Tapi bisa nggak sih kira-kira maksudnya apa yang dimiliki Mami Nunung nih itu bisa makin bertambah nggak sih Om kira-kira Om? Apalagi kan tirakat yang kuat, ibu kuat gitu. Itu bisa berpengaruh banget nggak sih Om? Kalau pengaruhnya bisa, tetapi kalau mungkin dia asal lebih kuat atau apa, tentu harus ada tirakatnya, nggak bisa. Karena garis keturunan dari tirakat juga. Tapi tetap kalau yang ikhtiarnya ya, ada kemudian yang menjaga itu pasti ada. Yang ngemong, bahkan hari-harinya kan boleh dibilang gitu, dari Mami Nunung sendiri. Gitu. Tapi kalau Mami Nunung sendiri ngerasain, maksudnya ngelihat keluarga yang seperti itu gitu, terus dengan kepekaan yang seperti ini, yang Mami pikir, pernah nggak sih terbesit, kok aku kayak gini banget ya gitu loh? Enggak juga. Enggak Ya, juga. selama mereka nggak ganggu ya, aku pikir yang ngata-ngatain Taliban ternyata tuh juga bisa dihindarin kan. Terus kayak yang namanya Kunti gitu kan, saya pikir dia nggak ganggu toh. Lihat cuma sekali itu aja selama. Kalau dia niatnya mau ganggu kan mau kemana aja diganggu gitu loh. Metamin dan juga menjadi nggak pernah sih sampai sekarang. Tapi kalau makanya kalau aku ada orang yang kayak jalan kelebat gitu udah hal yang biasa. Berarti ini Om ya, maksudnya untungnya lagi, tapi bersyukurnya ya Mi ya, dari makhluk-makhluk yang Mami lihat itu tuh kayak cuman sekali itu toh gitu Om, nggak kayak yang Taliban itu ngikutin atau kuntilanak ngikutin. Teror berikutnya gitu ya. Nggak ada teror berikutnya, jadi emang kayak
semacam kebetulan dan keberuntungan juga ya. Kebetulan bersinggungan. Iya, kebetulan Tapi bersinggungan juga. memang banyak kok kalau orang-orang yang cerita ke aku, kok dalam jalan ya, itu banyak banget. Iya. Memang itu ada, nyata ada gitu. Cuman kita nggak melihat dengan kasat mata aja, cuman berbet kayak gitu. Kayak ada orang, siapa sih? Itu masih ada sampai sekarang dan banyak banget yang ngalamin hal kayak gitu. Nah, kalau Apalagi kalau punya simpenan kayak tombak, kayak keris, kayak apa, pasti ada. tapi mami nyimpen nggak? Enggak kuat aku, enggak sanggup lah. Biar dari sesepuh gitu aja. Nggak dititipin dikasih ini. Terus terakhir eyangku putri, yang keponakan itu meninggal kemarin, dia yang pegang terakhir, diserahkan ke keraton apa ya kayaknya. Keraton Solo. Oh kayaknya lah, aku dengar diserahkan gitu. Karena kan turunannya kan masih muda-muda kan nggak berani ada pengalaman juga. Iya. Sedangkan barang seperti itu emang harus dirawat ya Om ya? Dirawat, dimandiin dilestarikan. berapa bulan sekali dikeluarin dia apa. Aku sering lihat kakekku gitu. Sering mandiin keris, mandiin tombak, mandiin apa gitu. Jadi emang nggak bisa dipegang sembarangan orang. Iya. Dan mereka juga cocokan kok dipegang itu kalau cocok-cocokan juga mereka. Ada pengalaman nggak kayak gitu, ngelihat kayak gitu Mbak? Mami. Pengalaman gimana? Pengalaman ngelihat, kan Mami tahu nih itu cocok-cocokan. Nah, Mami pernah ngelihat nggak saudara Mami atau di keluarga Mami yang dikasih tapi nggak cocok, itu dampaknya seperti apa? Ada, itu dulu dikasih saudara ibuku ya apa siapa gitu ya, gelodakan terus lemarinya tempat dia itu, berarti nggak mau sama eyangku. Ya udah tak rawat lagi eyangku gitu ya, diem aja. Seringnya manggilin, satu rumah itu dipanggilin. Namanya itu dipanggilin. Tapi nggak tahu yang manggil siapa itu. Ya itu ya, yang keris. Yang isinya keris itu ya. Itu ada pasti. Aku masih ngalamin. Ibuku dipanggilin, Juarti. Dia juga, Bu, saya terus gentak-gentaknya ibuku gitu. Kalau ada Mbak Siti, ntar kan dipegang. Oh, semua orang ngedengerin berarti kayak diteriakin aja gitu ya. Terus suaranya gonta ganti apa cuma satu suara aja, Mi? Siapa? Suaranya gonta ganti yang manggil itu? Gonta ganti. Laki-laki perempuan? Laki-laki yang manggil. Kebanyakan laki-laki suaranya. Kuat banget berarti Om. Itu kodam pusaka. Nah, kalau misalkan yang jagain Mami ada nggak? Ada. Dan bentuknya seperti apa kira-kira kalau Om tahu? Laki-laki sih. Nampak pakai baju kejawen tapi Mataram klasik, itu maksudnya yang ikat tuh loh Mi, tapi bawa tombak. Terus pakai kayak celana panjang sini kayak kain batik gitu, kayak beskap warna hitam. Ada satu lagi perempuan sih ngemong sih sebenarnya dari lahir. Jadi Mami dulu juga pernah mau jatuh dari tempat tidur, tapi kayak ada yang megangin Mas waktu bayi. Itu modelnya kayak mbok-mban gitu, mbok gelungan gitu. Oh iya. Pakai kebaya. Ada ya. Ada kebaya itu, kebaya warna hijau. Jadi emang positif semua ya energi di Insya Mami Allah ini ya. semuanya positif. Alhamdulillah. Walaupun Alhamdulillah. sering ikutin kuda lumping kemana-mana. Gitu. Karena aku nggak mau menantang ya, karena memang aku percaya bahwa itu ada gitu loh. Gaib itu tetap ada, makhluk gaib itu benar-benar tetap ada. Dari... Ya, selama kita baik-baik aja ya, ternyata mereka juga nggak akan ganggu. Mungkin kayak pohon gede gitu ya, tiba-tiba ditebang gitu terus marah, ada apa. Nah pohon udah gede sekarang, orang mau nebang kan pasti minta izin kan. Pohon kan udah jadi gede pasti jadi rumahnya mereka. Iya. Pasti jadi rumahnya mereka. Gitu loh. Jadi kalau orang tahu mau mohon nebang-nebang pohon gede gitu kan, ada borong-borongan sekarang kan, dia tahu, dia pasti jawab, jadi dia ngucap gitu loh, nggak sembarangan gitu loh. Dan dia harus bisa bawa ke tempat yang baru, gitu. Direlokasi, ada ini. Kamu pindah di sini mau nggak? Paling-palingnya gitu.
Tapi Mami pernah lihat nggak yang hal-hal seperti itu gitu, orang lain komunikasi dengan? Aku habis di depan rumahku itu ada beringin kecil sampai nggak dewasa, dan beringin itu sampai udah masuk tembok rumahku di lantai 2. Wah ini udah nggak main-main. Terus aku nyari tukang tebang pohon, berapa orang gitu. Gimana Pak ini berapa? Oh sekian Bu. Dan ternyata dia pakai ritual. Enggak, aku juga enggak, selama ada pohon beringin itu enggak terasa takut, tapi cuman kalau pulang malam gitu lihat kok kayak aneh gitu ya. Aneh banget gitu. Makanya tapi aku untuk nebangnya itu bukan karena gue ketakutan, tapi karena udah akarnya masuk ke tembok-tembok saya. Gitu kotor loh. gitu ya, ngotorin lantai dan lain-lain ya. Akhirnya aku dan mereka ada ritualnya. Ada sesaji-sesaji gitu nih. Ada Doa sesaji bersama sama doa-doa gitu dah. Baru Ditegur dipotong. ya, aku sendiri juga ngomong minta maaf ya, aku bukannya nggak mau kamu di sini, tapi ini rumahku sudah ya nggak ada apa-apa. Alhamdulillah, terus setelah pohon itu ditebang aman. Nah, itu biasanya ritualnya seperti apa Om kalau misalkan mau nebang pohon dan lain-lain seperti itu? Iya, sebenarnya kalau kita lihat konsep pohon itu kan memang rumah ya. Entah ini Rumah mereka kan, rumah biasanya mereka rumah yang sudah gede-gede gitu. untuk singgah ataupun menetap. Dan memang rumah bagi hewan-hewan, misalkan burung di situ ya. Jadi memang ketika ini kan ibarat katanya filosofinya sebenarnya memutus kehidupan atau mematikan satu kehidupan yang berupa pohon dan yang berkaitan dengan kanan kirinya gitu. Tetapi jika pohon itu kemudian membahayakan, entah rawan pohon tumbang, merusak bangunan, misalkan kayak kasusnya rumah Mami Nunung tadi ya, atau juga untuk pembangunan proyek tertentu, dalam menjawab atau bertanyanya itu biasanya entitas ini akan mau direlokasi atau dipindah kemana. Karena kan ibarat kata kita rumah nih mau dipakai jalan tol atau apa kan kita dapat uang ganti rugi dan kita dipindah. Kalau nggak gitu kan bisa demo, bisa protes. Ngadem ayam di situ terus tiba-tiba dipotong. Nah biasanya penebangnya kemudian sakit, kesurupan biasanya Pasti gitu. ada. Kena gangguan, entah mau nebang dulu ininya apa? Tangannya kena. Iya kecelakaan atau gergaji atau kampaknya nggak mempan. Terus ada yang lihat keluar getah tapi keluar darah, kan ada gitu juga. Nah ketika ini sebenarnya ada proses negosiasi, mau dipindah di mana atau dikembalikan itu di Larung, di sungai. Jadi biar kosong dulu rumahnya, baru diproses penebangan gitu. Sebenarnya ya selamatan minta doa selamat pada yang kuasa. Agar ini seperti apa, dan kita kan mensinkronkan dengan alam juga. Karena tentu kan pohon itu tatanan, Mas. Iya. Gitu. Sehingga banyak diciptakan cerita-cerita bahwa pohon ini angker agar pohon itu tetap lestari. Nggak rusak Karena dia kan menjaga mata air juga, tapi dalam beberapa kasus jika ini dipindahkan atau ditebang, ekosistemnya itu yang harus ditata ulang kan gitu. Kalau dimungkinkan baik-baik, insya Allah nggak ada masalah apa-apa. Itu budaya kejawen juga seperti itu gitu. Dalam artian kita dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan gitu. Nah, kalau dari Mami ada nggak nih pesan buat teman-teman terhadap ketika Mami menghadapi hal semacam gitu, kayak hal goib, hal yang tadi ketika Mami lagi sedih dan lain-lain harus menghadapi hal seperti itu, ada pesan-pesannya nggak buat sobat? Jadi ya pesannya cuma gini aja ya, kalau hal kayak itu ada, goib itu ada. Ya cuman kita nggak bisa, ada yang bisa bertatapan langsung juga bisa ya, itu ya bejo-bejonan ya. Tapi kalau saya sih ya cuman sekali yang ngomong Taliban itu sama yang di Lampung itu dua kali. Sama yang pocong? Bukan, sama yang pocong. Terus jadi gini, dimanapun kita berada, umpama ya kita mau lewat jembatan, kita jalan malam atau jalan ini, mesti harus klakson dulu, jembatan gede itu. Di kayak kita ngomong Assalamualaikum gitu kan ya, itu udah ucapannya itu kalau orang kejawen sampai sekarang dipakai. Keluargaku sama aku juga sekarang masih pakai. Pokoknya lewat terus umpama tiba-tiba kepingin pipis kok ada apa, ya Assalamualaikum gitu loh.
assalamualaikum, udah gitu aja. Jadi terus setiap jembatan gitu ya jangan lupa kasih dim, kasih klakson. Itu insya Allah ya, insya Allah pasti lancar. Uluk salam ya. Kayak uluk salam ya. Itu loh. Jadi emang harus ini ya, maksudnya kita hidup di satu universe, satu alam gitu, satu alam, maksudnya di alam yang berbeda walaupun di satu bumi gitu lah. Jadi kita saling sapa ya kayak gitu ya, sopan santunnya dijaga dan lain-lain. Oleh Roma apa Om? Sama sih seperti Mami Nunung, jadi kita uluk salam, jaga unggah-ungguhnya kita. Karena menghormati itu bukan berarti menyembah. Tapi kita bukan menyembah, menghormati bukan berarti menyembah gitu. Karena kan masih kadang salah persepsi nih, kalau kita lewat ngapain sih harus klakson. Ibarat kata kita lewat di depan orang ya gitu. itu kepercayaan kita aja kalau kita memang nganut Jawi ya gitu. Tapi kalau sekarang kan modern, orang-orang nggak percaya ya monggo silahkan gitu loh. Bebas semua kan. Kalau menurut saya kan ditanya tadi ya lebih baik apa sih klakson aja kok, beratnya apa sih? Betul. Gitu kan untuk keselamatan kita semua. Buktinya aku nggak lewat kletek, aku nggak klakson juga nggak apa-apa. Oh ya udah, ya monggo gitu. Iya. Itu aja. Kepercayaan orang dan maksud orang kan beda-beda, nggak bisa dipukul rata dan disamakan kan. Betul. Gitu. Cukup mungkin Om? Iya sih mungkin. Makasih loh Om. Sehat-sehat, Joni. Makasih banyak. Sehat-sehat. Iya. Laris. Kapan pulang ke Solo? Besok kan? Besok. Lusa Mi pulang. Saya juga sama kayak Mami. Kalau ke Jakarta juga wirawiri laju aja. Solo Jakarta, Solo Jogja. Gitu. Ya udah terima kasih. Kapan mampir ke anu nih? Panggil di sini. Main-main ke sana. Enggak? Ya ayo. Ke restonya. Kapan kalau pulang ke Solo ayo. Nanti calling-callingan. Siap. Enak katanya makan ada balakutak. Iya Mi ya. Enak punya makanannya yang sudah lawas, makanan lama yang orang bener-bener aduh sekarang kok ada ini ya gitu. Itu Mami masak sendiri nih? Ada koki adikku, kokinya 2 adikku. Tapi kalau aku pulang ke Solo masak. Oh masak. Di mana itu lokasinya Mi? Di Laweyan sebelah kampus Uniba. Oh deket no. Iya. Iya. Kapan Mi mampir Mi? Ayo kapan ke Solo? Siap. Nanti mampir. Ini juga Solo loh. Ya. Oh iya, Solo di mana? Aku di Klaten daerah Klaten. Solo Raya. Solo Baru. Oh masih Solo Baru. Dekat Kelawean. Oke. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan dari awal hingga akhir di obrolan santai. Dan jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, juga share sebanyak mungkin dan tinggalkan kritik, masukan dan saran hanya di kolom komentar, dan juga tonton Kelam, ada Kliwonan dan juga KTJ. Iya. Jadi nanti kalau yang ke Solo juga bisa mampir ke warungnya Mami. Oh iya, Songoseng by Mami Nunung. Wow, nggak langsung Google ketemu. Siap, mantap. Oke, segera makan. Kita tutup. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung duwadi.